Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin dan pemirsa pendengar di mana saja berada yang saya hormati, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, nikmat sehat dan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerahnya kepada kita yang luar biasa. Termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat ngantuk, nggih. Nikmat ngantuk, nikmat panas, nikmat dingin, nikmat termasuk yang tadi turun yaitu hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan yang turun membawa rahmat, membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan ini kita mari belajar satu sub bidang yang harus kita lakukan, ya. Apa itu? Yaitu sabar, ya. Sabar, ya. Sering kita mendengar, sering kita membaca atau melihat, dan mungkin sebagian sudah memahami. Tapi saya ingin menyampaikan ini penjelasan dari salah satu ulama, ya, ulama kontemporer, ulama mutaakhirin, ya, ulama sekarang ini, yaitu dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya, dalam bukunya As-Sabr fil Quran, ya, sabar di dalam Al-Quran. Jadi ini sabar. Jadi mungkin pengertian sabar selama ini mungkin kita menganggap sabar itu ya apa ya, mungkin identik dengan alon, sabar begitu, ya. Nah, sabar alondok, alon juga bisa, atau sabar dalam pengertian kita hati-hati dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa, secara etimologis sabar ini berasal dari kata atau lughat bahasa Arab, yaitu as-sabr, ya, yang berarti menahan dan mengekang, ya. Nah, ini. Kemudian secara bahasa sabar adalah menahan dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Nah, saya ulangi, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi, seperti musibah, kematian, sakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa berupa hal-hal yang disenangi, misalnya kenikmatan dunia yang disukai oleh hawa nafsu. Maka sabar dalam hari ini adalah menahan, mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Jadi lumrahe umume menungsa niku duweni sing jenenge hawa nafsu. Contohnya nafsu napa? Nafsu madang, makan. Nafsu marah, yo ganti masa madang maning. Nafsu makan. Nomor loro nafsu madang. Nomor telu nafsu mangan. Ya padha bae. Nafsu marah. Kemudian juga nafsu terhadap kehidupan duniawi, ya. Nah, kemudian nafsu menyukai, nafsu birahi. Nah, nafsu birahi menyukai lawan jenis. Nah, ini kan termasuk salah satu
hawa nafsu. Termasuk manusia itu punya nafsu untuk apa ya namanya, serakah begitu ya. Serakah manusia itu. Jadi apa-apa gue jane wis nggo menungsa. Wit-witan nggo menungsa, kewan nggo menungsa, banyu nggo menungsa. Apa bae nang alam dunia ki nggo menungsa. Si kurang nah iki. Jenengane menungsa. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan malaikat tidak memiliki sabar. Apa anak ayam dia sabar kok gisi teh ora. Kucing ya. Ya. Ayam, kucing, wedhus dan lain sebagainya, hewan tidak memiliki rasa sabar. Ya wis. Jadi kepengen gelut ya gelut bae, telapung ya telapung bae. Apa engko gesit ora jebret bae ya. Wedhus kepengen nyuduk ya nyuduk bae, kepengen mangan ya mangan bae. Menungsa ora bisa menahan. Nah niku. Binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu. Jadi kewan kuwi duwene mengukur hawa nafsu. Insting ya. Bahkan hawa nafsu itu satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Jadi kewan nek ora gelem obah ya meneng bae ora oli panganan. Kene golet kucing. Jamamen kucing nggo andalan ya nangkep tikus. Wah, siki tikusnya lebih canggih, lebih gede kadang-kadang. Kucingnya wedi. Nah niku. Zaman miyen ula sokan mangane tikus. Ulane dikoleti, diraih, akhirnya tikusnya pirang-pirang. Binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsu. Ya, menungsa bisa menahan, bisa menolak. Pitik, ayam, ya, wedhus, bebek, ora bisa. Nah, sedangkan malaikat, nah niki kewalikane. Tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus dihadapi. Orang duwe nafsu, ya, malaikat selalu cenderung kepada kesucian, kebaikan, sehingga tidak diperlukan lagi sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya. Wong malaikat kuwi wis suci, wis bersih. Ora tau maksiat karo Gusti Allah. Nah, jadi malaikat gue didengi lanang sing gagah ya ora tertarik, didengi wadon sing ayu moblong-moblong ya ora tertarik. Malaikat orang ndek hawa nafsu, orang ndek kepenginan. Nah, orang ndek kepenginan nubruk ya. Nah, maka Yusuf Qaradawi dalam bukunya As-Sabru fil Quran ini menyampaikan ada beberapa sabar yang harus kita jalani. Nah ini ada berapa ini ya? Ada 6 ya. Kalau selama ini kita kan sabar ada 3 ya. Nah ini ada 6. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup. Urip ke tulis ini cobaan nggih. Nah, ujian, cobaan. Baik fisik maupun non fisik ya. Bisa menungsa gue duweni rasa lapar, duweni rasa haus, duweni rasa mriyang, wedi, kelangan sing ditresnani, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Maka cobaan seperti itu bersifat alami, sunatullah. Manusia oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Wong ya ora bisa ngindari sekang kencot nggih. Apa ana wong ora kencot? Aku ora kencot aku. Jika wis madang urung, wis rong dina urung ora kencot aku. Nggih bahaya malah nggih. Kemudian rasa haus juga begitu. Rasa takut juga ada. Ya wedi lah. Ya ana wit glugurubuh ya ora mlayu ya ora lumrah gitu. Ora apa-apa.
ada rasa takut ya. Ana macan nang ngarepe, kuwi wedi. Ya. Wong gambar be wedi kadang-kadang ya, jenengan nonton film 3 dimensi ana macan nang ngarepe jimprak-jimprak. Nah. Nggih. Dalam maning kowe engko arep ana kacamata metamorfosis apa kae jenenge Mas Arif? Metamorfosis apa ya? Macane kepriwe kae? Dadi mengko panjenengan nek kepengin maring Ka'bah cukup nganggo kacamata. Sret. Wis weruh Ka'bah keton nang kono kaya nang sandinge jejal. Siki seniki pun nonton. Ki lagi rame. Nah. Soalnya ana sing ngusulaken wis siki golek ibadah haji cukup nganggo metamorfos. Wis jejal. Ora maring Ka'bah. Malah ana maning jereng esuk arep anak digawe plesir maring surga. Karena kecanggihan teknologi jejal kowe kepriwe. Kula jenengan sami buka HP gawe si angel karena wis programe pirang-pirang. Nah, wis nah kok malah blandrang menganang-anang. Siji sabar ngadepi cobaan urip. Mangga kula jenengan sami metani siji-sijine awak sing ora dicoba nang ngaring urip nggih sapa. Ora nanambok nggih. Tuli kadang wong nggih sawang sinawang penak temen kae wong ya. Nggih ya. Penak temen ilmi ya, ora tau mikiri duit, ora tau mikiri apa misal. Ya mumet kae padahal misal. Ujian, cobaan pirang-pirang. Penak temen Mas Arif ya, penak temen Mas Iran ya. Penak teman Mas Maskur ya. Semuanya diuji. Ujiannya apa? Miki antara lain wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155. Dan sungguh kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tak wedi. Ujian. Kemudian rasa lapar, ujian. Dalam maning puasa. Lagi puasa, lagi siam, lagi saum, weruh panganan enak, langka wong. Nah, kan ujian iku. Pangan ora ya, pangan orang ya. Nah, langka wong iki lah. Misale. Niku ujian. Ya. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya kurang harta kula jenengan sami ya jenenge harta kowe pira bae kurang nggih. Pira bae kurang. Wong wis duwe pit kepengin motor, wis duwe motor kepengin mobil, wis duwe mobil kepengin motor mabur, wis duwe motor mabur sing kepengin bandarane sisan wis langkap poge. Maka dalam Al-Quran disebut alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur ya. Nek urung mlebu kubur ki urung rampung lombane. Jadi gue nah kemudian pada ayat ini juga disampaikan dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, wabassiris sabirin. Diwe kabar gembira maring wong-wong sing sabar kepriwe? Ya kuwe wong-wong alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kuwe wong-wong nalika diuji nang ngaring Gusti Allah ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nek ana musibah, cobaan, ujian, kula jenengan sami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, misal ada apa? Ada gempa coba misalnya di karena gempa kayak lagi pengajian guru. Iya, kowe sakane miring, kreot dulu wis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali disambing nggih monggo ingkang sampun cumawis nggih. Luar biasa panganane niki nggih. Sing nang restoran ora ana apa kene iki lagi.
kali disambi monggo niki nggih, kali kula rekam niki nggih, mangke munggah teng YouTube niki nggih. Seniki misale sing melu pengajian wong 50, engko sing nonton wong 50 kan lumayan dadine 100. Niku nggih. Mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang ditimpa musibah itu bagi orang yang beriman mesti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong sing kudu beriman kan ngucapnane liyane lindu ya gue ya. lungo ya gue. Nah, kita mengucapkan ini yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Nah, gitu. Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Jangan sampai kehidupan dunia ini semuanya membuat orang lupa diri, apalagi lupa kepada Allah. Al-Quran mengingatkan jangan sampai harta benda, ya, diantaranya yang diinginkan oleh hawa nafsu, menyebabkan seorang lalai dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surat Al-Munafikun ayat 9. Orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi banda dunya lan anak-anak kadang dadekna lalek maring Gusti Allah. Nuruti karepe bocah kadang-kadang nerjang aturane Gusti Allah. Nuruti kepengen golek dunya sing pirang-pirang nerjang aturane Gusti Allah. Golek cara-cara sing diharamkan yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, niki nomor kalih Bapak Ibu. Jadi sabar dari keinginan hawa nafsu. Dirim. Nafsu diblanderangaken. Oh ya. Mesti mbok sing jenengane kendaraan mobil nek langkah rime, waduh nggih. Rim blong, beberapa waktu yang lalu ana tronton rime blong nang perapatan lampu merah jajal. Oh, temurunan maning gue. Rime blong mandan manjat bisa di gue. Malah mundur ya gila niki. Wong sing ana rime be kadang-kadang angel dikendhalikna apa maning langkah rime. Nyun sewu wingi nggih wonten kedadian jenengan pun mireng nggih. Wong Mejenang niki kula lagi bar kedadian niku sapa wong dia basane badire kancane apa sapa nggih wong anu nang Mejenang sing nggih kedadiane. Kula nu sering kejeglong teng mriku. Nek kelalen ngetutna mobil ya wis gentawil kaya niku mawon. Dene nang kono kowe mundur gisit oke nang kana anu nek sing pun biasa liwat tuli ancang-ancang nggih. Nek sing ora biasa liwat kadang-kadang kaget. Nah, teng burine wonten bis nggih, wonten bis akhire tabrak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Niku anu badhe mangkat umroh niku, Pak. Kalau ceritane niku tengaring Bu Evi masih mang. Nah ini kiana rime Pak. Tapi kan wis kepronggok nang ngarepe wis nggih deal. Kayak kedadian riyen teng mriki lagi bis sing Sumatera niku nggih teng apa. Nggih niku. Gue mobil bis sing ana rime lho langkar rime. Nah, lebih bahaya maneh. Nggak menungsa hawa nafsu kaya niku. Dirim karo apa? Karo agama.
Dirim karo apa? Karo pikiran. Dirim karo apa? Karo hati nurani dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah sabar dalam taat kepada Allah. Dalam mentaati kepada Allah, terutama dalam beribadah, diperlukan kesabaran. Sabar nggih. Sing jenengane menungsa nang alam dunya nawi didhawuhaken tugas pokoke kon ngibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabar ya Kang ya. Nah niki ngurusi pengajian kaya niki kudu sabar Pak. Mas Arif kiri ngurusi pengajian Nikmatul nang Baitul Haq misalnya ini kudu sabar. Nek ora sabar kuwi nggo ngapa ngurusi pengajian kaya kiye. Nah, bubar nggih. Nek ora sabar bubar. Barji barbe, bubar siji, bubar kabeh. Lah iki Mas Iran ora ngurusi, Mas Arif ora ngurusi, Mas Wartono ora ngurusi. Bapak emang orang ngurusi ya wis bubar. Iki pengajian apa ora mbuh. Niku kan Makiran langka, Mas Arif langka. Iya, langgare lampune mati peteng. Langka sing godhok wedang, sing langka enggak wis. Coronge muni ora, coronge rusak, salatin mbek lunga. Wah wis bubar. Ini ki sabar, Pak. Sabar ya memang kudu sabar nggih. Nah, sabar ing dalam ibadah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir. Nah niki li ibadatih. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Nah, surat Maryam ayat 65. Kon pada sabar anggone ngibadah. Sedina sewengi paring ora 5 waktu teklak-tekluk kon nglaksanaken salat wajib. Jenengan ora sabar ya bebok lah. Nembe miki sembayang maning, nembe miki adzan maning. Nah niku. Kudu sabar nggih. Tukang adzan nggih kudu sabar. Bagi-bagi tugas nggih si ana sing adzan, ana sing ngimami, ana sing jamaah, ana sing ngresiki karpet utawane lantai, ana sing ya macam-macam. Kabeh saling melengkapi. Nah niki. Maka pesan Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 65 ini, bersabarlah ya, bersabarlah atau berteguh hatilah kamu dalam beribadah kepada Allah, kepadanya. Nah, penggunaan kata di dalam Al-Qur'an ini ya, ini dengan kata-kata wastobir ya, bukan wastobir li ibadati fa'buduhu wastobir ya. Maka kata-kata istobir dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam beribadah diperlukan kesabaran yang berlipat ganda mengingat banyaknya rintangan baik dari dalam maupun dari luar dirinya ya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastobir. Nah, supaya orang itu kesabarannya lebih li ibadatih dalam beribadah. Nah, niki sing nomor 3 Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemudian yang keempat, sabar dalam berdakwah. Sabar nggih Mas Arif nggih, dakwah. Sabar nggih Bapak-bapak, Mas Iran sabar. Karena jalan dakwah adalah jalan panjang berliku yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Seorang yang melalui jalan itu harus memiliki kesabaran. Maka Luqman Al-Hakim menasihati putranya supaya bersabar menerima cobaan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Anakku, niki nasihate Luqman Al-Hakim ya. Kemarin saya sampaikan di Al-Azhar mengenai nasihatnya Luqman Al-Hakim.
Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Inna dzalika min azmil umur. Surat Luqman ayat 17. Nah, jadi kita yang keempat ini sabar dalam berdakwah. Yang kudu sabar. Kula kiambek pengalaman nggih. Kula kemutan pertama ngisi pengajian sekitar kelas 1 SMA lah. Tahun 89. Tahun 89. Tekan siki sering ya sebisane kaya niki nggih, karo lesane, kadang karo tulisane. Siki karo YouTube kula Pak niki. Makane niki kula rekam, mangke kula siaraken. Kudu sabar, Pak. Kadang-kadang kan nang ati kan kadang lah sing mangkat sithik tok, lah kasing mangkat, lah sing ngundang malah ora keton. Ini ku Pak. Ujiane para mubalik, ujiane para dai termasuk panjenengan sami nggih termasuk mubalik dai sesuai kemampuan masing-masing. Dewek-dewek. Semampune, segodage, sekongange, sekuate nggih. Kudu sabar. Nah niku sabar dalam berdakwah. Nah niki kaya dene nasihate Luqman maring anak-anake. Mangkane putra-putri kula panjenengan sami nggih nek bisa niku nggih nek saged sering dijak nderek pengaosan pengajian. Wong jenenge bocah kadang-kadang ya bocah ya kayak bocah. Bocah ora kaya wong tua. Nah, ya, jadi karena anak-anak itu nanti generasi penerus kita. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sabar dalam berperang. Perang tuli butuh kesabaran nggih. Perang. Perang yang kita sekarang ini adalah perang ideologi, perang urat saraf, perang medsos. Perang dalam pengertian kita menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan, memerangi hal yang tidak baik, yang batil, yang maksiat. Maka ada ungkapan qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar walau itu kadang pahit. Jenengan 1-2 hari ini mungkin melihat yang lagi viral nggih. Saya mau melihat beberapa pendapat itu tentang Dorce nggih. Dorce siapa? Gama. Itu kan menjalani operasi kelamin ya. Laki-laki operasi menjadi perempuan. Nah, Dorce itu berwasiat supaya itu dengan tata cara perempuan. Kemudian Ustadz Adi Hidayat berpendapat, kemudian Buya siapa itu? Buya Yahya, kemudian juga termasuk Gus Miftah itu. Jadi orang diciptakan laki-laki ya sebagaimana dia ciptaannya ketika diciptakan awal itu dirumatnya, dirawatnya. Menurut hukum Islam begitu. Nah ini kan kadang-kadang menyakitkan, tapi itu harus disampaikan. Cuma caranya yang bijak. Caranya bagus sekali itu. Ustadz Adi Hidayat juga halus sekali mendoakan dulu, kemudian menerangkan, kemudian menasihati. Nah ini Buya Yahya juga begitu, ya. Kemudian juga Gus Miftah juga sama ini. Nah ini sabar dalam menegakkan kebenaran. Kalau yang tidak kembali kepada hukum asal itu kan kita tidak punya bayangan menurut pendapat masing-masing. Maka Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya itu menyampaikan, kita itu jangan terpengaruh oleh komentar, jangan terpengaruh oleh like, jangan terpengaruh oleh subscribe, jangan terpengaruh oleh omongan orang. Kalau itu kebenaran maka laksanakanlah,
dan jalani dengan penuh keikhlasan. Nah, gitu. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Maka ini yang kelima, Bapak Ibu saudara sekalian, sabar dalam berperang. Nah, kemudian yang keenam ini, yang terakhir Bapak Ibu, ini Yusuf Qaradawi menyampaikan sabar dalam pergaulan. Nah, ini. Dalam pergaulan manusia ya, baik dalam keluarga, antara orang tua dan anak, suami istri, tetangga, antara guru murid, masyarakat yang lebih luas dan seterusnya, banyak dijumpai hal-hal yang tidak menyenangkan. Kudu sabar. Soalnya kadang-kadang wong kan pirang-pirang ya. Tiap kepala itu punya pendapat masing-masing. Oleh sebab itu dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran sehingga tidak cepat marah atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai. Ya, apalagi suami, istri, keluarga, kakak beradik dan seterusnya. Nah, karena boleh jadi yang dibenci itu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita memandang baik urusan menurut kita, padahal menurut Allah itu tidak baik, atau sebaliknya kita memandang buruk sesuatu, padahal itu menurut Allah adalah kebaikan. Wasiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang patut. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ya, tidak menyukai terhadap hal-hal yang kita lihat, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu itu menurut hawa nafsu, menurut pandangan mata kita, penglihatan kita, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Apa maning zaman siki, wong tua karo bocah nom wis beda cara berpikire. Kula jenengan sami sing tua-tua niki kan generasi layar tancep nggih. Sing niki generasi layar sentuh seniki. Luar biasa. Maka ini harus sabar kula jenengan sami ngadepi bocah-bocah siki jane miyen wis ora li HP-an wis main men siki lho malah kudu HP-an ana daring-daring barang nggih. Kudu nonton akhirnya malah jadi ketagihan nek ora HP-an nangis. Nah niki kan ya kudu sabar niku. Nanti manusia akan mengalami titik jenuh juga. Miyen kaya ngapa ramene parabola nggih. Mian kaya ngapa ramen lagi panjenengan lagi zamane TV-ne sing ireng karo putih tok. Nggo nonton nang ngaring kono pirang kilo nggih dilakoni nggih. Lewat. Terus gari berwarna nggih, TV berwarna gari parabola. Nah, lewat sini wis internet, Pak. Luar biasa siki apa bae nang kene wis ana HP ini. Nah, ini kita harus bersabar menghadapi situasi ini. Yang penting kita tetap berusaha, ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, diantaranya sebagai kelengkapan kita di malam hari ini, sabar dalam menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam berdakwah, yang keempat, yang kelima sabar dalam perang, dan yang keenam sabar dalam pergaulan. Nah, ini mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar itu sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sampun cekap niki nggih, mumpun blandrang jame niki. Nah, sawetawis kula cekapi semanten, monggo dipun lajengaken anggenipun medang. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah bil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.